Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 bagian keempat. Yang mula berkhianat ialah Yahudi Bani Nazir. Seketika Rasulullah datang ke kampung mereka, mengumpulkan derma pembantu bayaran diat karena Amir bin Umayyah membunuh dengan kehilafan seketika kembali dari sumur Ma'unah. Beliau disambut dengan manis oleh mereka. Tetapi setelah Rasulullah duduk bersandar pada satu dinding rumah, mereka telah berbisik-bisik hendak menjatuhkan sebuah lesung batu dari sutuh rumah. Rupanya Rasulullah mendapat ilham bahwa ada bahaya, sehingga beliau segera berdiri dan menghindarkan diri dari dinding itu, dan beliau selamat. Pengkhianatan itu segera diketahui, maka setelah dikumpulkan dengan bukti-bukti yang lain, maka dikepunglah kampung Bani Nazir itu, dan mereka disuruh menyerah. Tetapi Abdullah bin Ubay, kepala orang-orang munafik, menyuruh mereka bertahan dan bersedia hendak membantu. Karena merasa terikat akan janji lama akan bantu-membantu. Tetapi setelah diadakan kepungan yang sungguh-sungguh, satu orang pun tidak ada pengikut Abdullah bin Ubay yang datang membantu, sehingga pengusiran berjalan terus. Memang ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang karena kekuatan iman dan rasa kesatria ditumbuhi rasa kesulitan karena janji-janji bantu-membantu yang dahulu telah diperbuat itu. Tetapi beberapa orang sahabat yang teguh hatinya langsung menyatakan sikap. Di antaranya ialah Sa'ad bin Mu'adz. Sesudah pengkhianatan Bani Quraisyah dalam peperangan Al-Ahzab, perang Khandaq atau Parit, dialah yang menjatuhkan hukum bahwa Bani Quraisyah itu harus dihukum. Semua laki-laki dibunuh dan anak istrinya dijadikan tawanan dan harta benda dirampas. Padahal Bani Quraisyah hanya khianat itu mengharap saat membela mereka, sebab dahulu ada janji bantu-membantu. Yahudi yang khianat terlebih dahulu, sebab itu mereka menanggung akibatnya. Yang tegas pula ialah Ubadah bin Samit. Seketika orang-orang seperti Abdullah bin Ubay secara munafik membela Yahudi, maka Ubadah bin Samit datang menghadap Rasulullah dan menyatakan sikapnya yang tegas dan berkata di hadapan beliau, "Ya Rasul Allah, ikatan janji kami dengan Yahudi akan bantu-membantu, tolong-menolong. Aku tahu mereka itu keras sikapnya. Banyak senjata mereka, kukuh persatuan mereka. Tapi sungguh pun demikian, hari ini aku akan menentukan sikap. Aku melepaskan diri dari ikatan itu dan langsung berlindung kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada pimpinan bagiku melainkan pimpinan Allah dan Rasul." Tetapi di dalam majelis itu juga Abdullah bin Ubay menyatakan bahwa dia tidak ada maksud hendak membatalkan janji itu. Kemudian ternyata bahwa dia tidak sanggup memegang janjinya dengan Yahudi itu dan tidak pula terang berpihak kepada Islam, sehingga dia dicaplah sebagai munafik. Meskipun terdapat beberapa riwayat tentang sebab turun ayat, namun yang kita jadikan pedoman ialah isinya, karena tersebut di dalam kaidah usul fikih. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang dipandang adalah umum, maksud perkataan bukanlah sebab yang khusus. Artinya yang dipandang ialah maksud dan tujuan perkataan, bukanlah tentang sebab turunnya ayat. Apatah lagi larangan Allah itu berlaku selama dunia berkembang bagi kepentingan penjagaan Islam sendiri. Bukankah telah pernah beratus-ratus tahun lamanya negeri-negeri Islam menjadi jajahan dari orang yang beragama Nasrani? Bagaimana hebatnya
percobaan mereka sebagai pihak yang berkuasa hendak memaksakan agama mereka dan menghilangkan pengaruh Islam. Kita sendiri sebagai negeri bebas dijajah sudah pernah merasa itu. Mereka telah masuk dengan berbagai cara. Cobalah perhatikan dalam kota Jakarta sendiri yang sekarang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Adakah bertemu bekas bahwa di zaman penjajahan itu umat Islam boleh mendirikan masjid yang agak pantas di tempat yang agak patut? Masjid-masjid hanya terpencil di belakang-belakang lorong, di pinggir-pinggir kota, sedang di tempat yang penting dan megah, gerejalah yang berdiri, sebab pimpinan adalah di tangan mereka. Pendidikan dan pengajaran kanak-kanak pun termasuk pimpinan yang penting. Bagaimana jadinya anak-anak Islam kalau pimpinan pendidikan mereka diberikan kepada guru Yahudi atau Nasrani, sedang mereka sebagai dikatakan dalam ayat tadi adalah menjadi pemimpin antara satu dengan yang lain, artinya mempunyai organisasi yang kuat. Teringatlah penulis bahwa kira-kira tahun 1920 seorang Demang, pegawai pemerintah penjajahan Belanda, tetapi beragama Islam, meminta nasihat soal perkara agama, yaitu nujus yang terjadi di antara suami istri Islam. Demang itu meminta keputusan perkara orang itu, meskipun secara advis kepada Officer or Inlanding Zaken yang dipimpin oleh seorang orientalis yang sangat ahli tentang soal-soal Islam.